Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10 2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi Presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Perbincangan satu isu yang saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi paling hot, ya, ini soal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ternyata diam-diam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 4 Februari lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut itu mengundang perhatian karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu Kapolri Listio Sigit Prabowo akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalangan yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa Prabowo sangat marah dengan sikap dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komisi 3 DPR RI tanggal 26 Januari lalu yang secara tegas menolak kepolisian RI tidak lagi berada di bawah Presiden dan ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Bahkan Kapolri kan sampai memerintahkan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan Kapolri yang didukung penuh oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI itu sangat mengejutkan. Kendati sejak awal Kapolri memang menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap reformasi Polri. Namun menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan itu sudah dianggap melewati batas. Sumber tersebut menyatakan Presiden sangat marah dan Kapolri akan segera dicopot. Bahkan dikabarkan Presiden itu segera menerbitkan Perpu
yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Soal rencana penerbitan Perpu itu menyiratkan bahwa Presiden itu akan mengganti Listio Sigit dengan figur yang berasal dari luar struktur kepolisian. Namun kabarnya itu kendati dari luar struktur kepolisian, tapi juga berasal dari keluarga besar Polri yang telah pensiun. Soal figur dari luar struktur Polri dan bahkan bukan dari kalangan Polri atau non-Polri menjadi Kapolri, ini bahkan sempat disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Ini dia menyampaikannya ketika hadir dalam pertemuan dengan 50 tokoh yang diinisiasi oleh manusia mereka Said Didu. Tim reformasi sekarang cukup 3 aja, cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Zimri, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Isu pencopotan Listio sebagai Kapolri ini juga dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh oposisi di rumah pribadinya Jalan Kertanegara, Jalan Kertanegara 4 Jakarta hari Jumat 30 Januari lalu. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden, itu mereka menyampaikan salah satu prasyarat agar reformasi Polri berhasil, ya Listio Sigit Prabowo itu harus dicopot. Selain berbagai tindakan dan ucapannya yang dinilai sudah membangkang terhadap Presiden, juga membangkang terhadap konstitusi, ini terkait dengan dia menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang tetap memungkinkan anggota Polri aktif itu menjabat di 17 kementerian dan lembaga itu di 17. Ya, halo teman-teman Nal Politik, selamat datang kembali channel ini. Malam ini kita jagat media sosial dan ruang publik kembali digempar oleh sebuah kabar buruk yang kian mendekati kenyataan mengenai masa depan kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas untuk memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kini mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari praktisi, hukum hingga aktivis reformasi, isu ini mencuat bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan dipicu oleh serangkaian kebijakan kontroversial serta manuver politik di balik layar yang dinilai telah melampaui batas kewajiban. Ketegangan ini semakin memuncak setelah beredarnya kabar mengenai pertemuan rahasia di Istana Kepresidenan yang melibatkan sang jenderal dengan kepala negara baru kita ini. Banyak pengamat menilai bahwa posisi Kapolri saat ini sedang berada di ujung tanduk karena dianggap tidak lagi sejalan dengan visi besar pemerintahan yang baru yang mengedepankan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, politik juga mulai mengaitkan posisi sang jenderal sebagai salah satu benteng terakhir dari pengaruh rezim terdahulu yang membuat dinamika ini menjadi sangat kompleks dan syarat akan kepentingan politis. Mari kita bedah lebih dalam apa saja yang melandasi desakan pencopotan ini dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas nasional. Teman-teman politik, jika kita telusuri akar permasalahannya, salah satu pemicu utama kemarahan publik dan para aktivis adalah diterbitkannya Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025. Peraturan ini dinilai sangat kontroversial karena memberikan legalitas bagi anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan struktural yang dituju di 17 kementerian atau lembaga sipil. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Medan secara terbuka menyatakan bahwa langkah ini merupakan sebuah kemunduran besar yang secara nyata menabrak aturan perundang-undangan serta mencederai semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998. Perempatan aparat aktif di ranah sipil dikhawatirkan akan membangkitkan kembali fungsi yang dulu sangat dihindari karena berpotensi merusak tatanan demokrasi kita. Tidak berhenti di situ saja, situasi semakin memanas ketika Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI secara terang-benderang menunjukkan resistensi terhadap rencana restrukturisasi kelembagaan, pernyataan yang menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan posisi institusi agar tidak berada di bawah Kementerian Sipil.
Dinilai oleh lingkaran dalam istana berbagai bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditoleransi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sangat geram mendengar pernyataan tersebut karena dianggap mengabaikan hak prerogatif Presiden sebagai panglima tertinggi. Sebagai respon atas kebutuhan ini, muncul wacana kuat bahwa Presiden akan segera menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang untuk merombak struktur kepemimpinan kepolisian secara radikal. Langkah-langkah melalui Perpu ini digadang-gadang membuka peluang besar untuk menunjuk figur baru dari luar struktur aktif demi membersihkan institusi dari ego sektoral yang merugikan rakyat. Mantan petinggi penegak hukum bahkan mengusulkan pembentukan tim kolegial yang diisi oleh tokoh-tokoh berintegritas tinggi untuk memimpin masa transisi reformasi ini. Kehadiran tokoh eksternal dirasa penting untuk memutus mata rantai loyalitas ganda yang selama ini diduga kuat sengaja dipelihara demi melindungi kepentingan politik kelompok tertentu. Termasuk dalam isu-isu sensitif yang melibatkan mantan penguasa, publik menilai bahwa tanpa adanya pembersihan total di tingkat puncak pimpinan, keadilan sosial yang dijanjikan oleh pemerintahan baru tak akan pernah bisa terwujud secara nyata. Ya teman-teman, lalu penting mari kita bacakan komentar dari netizen. Ada yang berkomentar bahwa Jenderal Listio Sigit ini bukan cuma harus dicopot dari jabatannya, tetapi rekam jejaknya selama memimpin wajib diadui secara menyeluruh dan diproses hukum. Pernyataan yang tentang kebijakan reformasi itu sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah presiden sebagai kepala negara. Ada juga teman kita berkomentar bahwa pepatah mengatakan bahwa ikan busuk itu selalu dimulai dari kepalanya. Begitu pula dengan kerusakan moral yang terjadi di tubuh institusi penegak hukum. Jangan hanya dicopot, memeriksa juga semua kekayaannya dan mintalah pertanggungjawaban atas rusaknya integritas anggota di lapangan selama masa kepemimpinannya. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa sebagai besar rakyat Indonesia sudah sangat jenuh dengan penegakan hukum yang tajam di bawah tapi tumpul ke atas. Presiden Prabowo harus segera mendengarkan suara kami. Berpihaklah pada kepentingan rakyat, banyak dengan mengganti Kapolri saat ini dan figur yang bersih dan berani bertindak adil. Ada juga teman kita berkomentar bahwa institusi ini sudah bikin malu negara karena terlalu sibuk berpolitik dan menjaga kepentingan kelompok elit ketimbang melindungi masyarakat. Bikin tim reformasi khusus secepatnya, bersihkan semua pejabat yang bermentalnya penguasa yang kembalikan fungsi kepolisian ke jalan yang benar. Teman-teman, hal politik dari seluruh rangkaian pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa tuntutan reformasi di tubuh kepolisian bukan lagi sekadar isu musiman, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi menyelamatkan marwah penegakan hukum di Indonesia. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari ke depan akan menjadi ujian perdana yang sangat krusial bagi pemerintahnya dalam membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan kesewenang-wenangannya. Dan rakyat kini hanya bisa menunggu dan mengawal apakah keputusan besar berupa penggantian kepemimpinan ini akan benar-benar direalisasikan demi kebaikan bangsa. Dan baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai di sini analisis dan pembahasan video kita pada kesempatan kali ini. Kita akan terus memantau perkembangan isu nasional ini secara berkala melalui video-video informatif berikutnya di channel ini. Bagaimana menurut kalian pribadi mengenai desakan pencopotan Kapolri ini? Silakan tuliskan argumentasi kalian dan tanggapan cerdas kalian secara bijak di kolom komentar di bawah ini agar kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan channel ini dan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.